A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin lil fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuh anak-anakku di pagi hari ini ya kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas Allah ya, aktivitasnya, serta salah satu ibadah yang kita jalankan saat ini yaitu thalabul ilmi ya, adalah menuntut ilmu. Ya baik, untuk meneruskan pembelajaran kemarin ya tentang Asmaul Husna, kita sudah mempelajari tentang al-batin dan al-wali ya. Allah yang maha tersembunyi serta Allah yang maha melindungi. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang Al-Mujib dan Al-Jabbar ya. Al-Mujib dengan Al-Jabbar. Ya, jadi Al-Mujib ya itu yang memiliki arti yang maha mengabulkan. Serta kalau Al-Jabbar ya memiliki arti yang maha perkasa. Nah, jadi Al-Mujib di sini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ya, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu mematuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, jadi Al-Mujib di sini memiliki arti yang maha mengabulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memang maha mengabulkan. Jadi siapapun yang berdoa, ya siapapun yang doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan la haula wala quwata illa billah gitu ya. Tiada Tuhan selain Allah. Namun banyak orang-orang yang memang di luar agama Islam, dalam artian mereka ini orang-orang kafir ya. Mereka masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memohon sesuatu, Allah masih memberikannya. Hanya saja mereka itu tidak tahu ya kalau Allah yang memberikan itu semua. Karena apa yang ada dalam diri mereka, imannya, ketakwaannya itu bukan kepada Allah ya. Itulah yang disebut dengan orang kafir ya. Tapi jangan sampai kita seperti itu ya. Kita sebagai umat muslim mempercayai bahwasannya Allah itu maha mengabulkan. Ketika kita minta sesuatu kepada Allah, ya maka Allah akan mengabulkan segalanya ya. Nah di sini yang harus diperhatikan adalah ya, ketika kita minta sesuatu, Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir, wah kita sudah berdoa kepada Allah, sudah meminta kepada Allah, tapi tidak ada ya satupun yang diberikan oleh Allah. Bukan seperti itu ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya itu ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau memang kita berdoa kepada Allah, ya bisa jadi doa itu dikabul ya atau diberikan ya. Ketika kita berdoa dikabul sama Allah, itu bisa jadi nanti. Ya, entah itu untuk kita atau entah itu untuk keluarga kita atau orang tua kita. Ya. Ada juga ketika kita berdoa, ya, maka Allah akan mengabulkannya nanti juga ya ketika memang kita sudah membutuhkan itu. Nah, tapi ada juga yang memang ketika kita berdoa lalu tidak lama kemudian doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kondisinya. Ya, tergantung kondisinya. Bukan berarti Allah tidak langsung mengabulkan, tapi disesuaikan ya. Karena Allah ini kan maha mengetahui. Ya. Ketika kita minta sesuatu, Allah tahu apa yang kita pinta dan apa yang kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita pinta tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kita ini telah meyakini bahwasannya Allah ini maha mengabulkan doa dan memberi siapapun yang memohon kepadanya. Oleh karena itu kita harus rajin berdoa dan harus rajin juga berusaha. Jadi jangan sampai kita hanya berdoa tanpa berusaha. Jika kita memiliki kelebihan ya seperti harta atau seperti kelebihan jasmani rohani ya, kita ini harus berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan. Ya misalkan kita memiliki kelebihan harta ya, kita harus rajin-rajin untuk bersedekah. Ya ketika kita diberikan jasmani yang sehat, maka kita harus membantu orang-orang yang memang membutuhkan tenaga kita. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah Al-Jabbar ya. Al-Jabbar ini artinya yang maha perkasa. Al-Jabbar ini memiliki arti yang maha perkasa dan Allah ini adalah satu-satunya zat yang memang maha perkasa. Ya, setiap makhluk yang perkasa di dunia ini
tidak lebih perkasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan kita semua sebagai makhluk Allah itu sangatlah lemah di hadapan Allah karena keperkasaan makhluknya itu merupakan anugerah dari Allah. Ya, kita tidak mungkin memiliki keperkasaan kalau Allah tidak memberikannya kepada kita. Ya, jadi sebagai seorang muslim kita harus bangga ya. Karena Allah ini maha perkasa ya, dan Allah memberikan suatu kemampuan kepada kita. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh merasa lemah sehingga meminta perlindungan kepada orang lain. Seperti itu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasyr ya, ayat 23 yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, ya, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi Allah ini sangat sekali Maha Perkasa dan bahkan Maha segalanya, ya, Maha Suci, Maha Sejahtera dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, dari Asmaul Husna yang sudah kita pelajari ini, ya ini hanya seberapa ya yang sudah kita pelajari. Al-Batin, Al-Wali, Al-Mujib dan Al-Jabbar ya. Asmaul Husna itu kan jumlahnya 99 yang kita ketahui ya. Para ulama sepakat bahwasannya Asmaul Husna ini 99 yang hanya diketahui oleh manusia. Ya, tapi ada beberapa ulama yang menyebutkan Asmaul Husna ini lebih dari 99. Bahkan kita pun sebagai makhluk Allah yang memiliki keterbatasan kita tidak tahu ya, berapa banyak seperti itu ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya kita cukupkan. Yang selanjutnya nah, di sini ada di halaman 59 ya. Ya, hari ini karena kita belajar tentang akidah akhlak ya. Di halaman 59 di situ ada tamrinat ya. Boleh anak-anakku silakan dikerjakan bagian A serta bagian B-nya. Nah, seperti itu ya. Lalu bagi yang sudah bagaimana, Pak? Nah, kalau yang sudah disimpan saja ya. Jadi laporannya nanti. Ya, ketika Bapak suruh mengumpulkan, Bapak nilai, maka di situ kelihatan siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan ya. Di halaman 59 ya. 59 tamrinat bagian A dan bagian B. Itu saja untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.